Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka belum teringat akan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya orang yang cerdas itu, orang yang cerdik itu ialah orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal-bekal atau sangu-sangu untuk akhirat. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar ialah orang yang sibuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir, untuk menghadapi masuk ke liang kubur, untuk menghadapi padang mahsyar dan lain-lainnya, ya kan, alam akhirat. Nah, itu orang yang cerdik, pandai, ya kan, orang yang pintar. Nah, mafhum mukhalafahnya artinya sebaliknya, kita balik mananya, ya kan? Berarti orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk bekal akhirat, untuk mengingat sangu mati, sangu dalam kubur, berarti orang itu adalah orang yang bodoh, ya kan? Bodoh namanya, ya kan? Atau orang bahasa halusnya kada pintar, ya kan? Bahasa halusnya kada pintar. Nah, kalau bahasa kasarnya adalah bungol, ya kan? Bahasa kasar. Bahasa halusnya orang kada pintar, ya kan? Nah, itu mafhum mukhalafah. Maksud ulun di sini, ya kan, mumpung kita masih ada diberikan Allah Ta'ala umur, ya kan, masih sehat, masih kuat, ayo kita gunakan sisa umur kita ini
untuk bekal-bekal kita menuju akhirat. Karena yang namanya kematian itu adalah pasti kita akan mengalami kematian. Umur kita ini sudah tua ya kan, apalagi ulun nih umur sudah lebih 50 sudah umur, berarti amun misalnya aja ya kan, misalnya nih umur misalnya sampai 63 misalnya, kan berapa tahun ada lagi, hitung sisanya lagi berapa sisanya gitu, sudah jangan ditunggu lagi ya kan, menunggu giliran. Nah kita pasti kalau yang namanya kematian itu pasti kada dapat orang hidup belawasan. Nengaran pasti itu nanti kita apa aja kita tuguli wal kuwati untuk bekal kayak menghadapi itu menghadapi kematian itu tadi. Sesuai dengan ujar hadis Nabi tadi ya kan, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal akhirat. Itu orang yang cerdas, orang yang pandai. Mafhum mukhalafah ya kan? Berarti orang yang kadang mempersiapkan diri untuk akhirat itu orang yang bungul katanya. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Itu sebelum ya kan, kita sebelum memasuki pelajaran kita pada malam hari ini. Baiklah, kita akan menyambung pelajaran kita tentang kemarin itu membicarakan mustahik atau mustahak zakat. Artinya orang yang berhak menerima zakat. Kemarin itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak yang dijanjikan akan dimerdekakan, mukatab, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Nah kemarin kita membicarakan yaitu tentang fakir ya kan, fakir, dan pembicaraan tentang fakir masih belum selesai. Sudah selesai? Nah belum, sudah selesai kita bicarakan. Kemudian pada malam hari ini kita membicarakan tentang asnaf yang kedua, yaitu miskin. Orang yang berhak atau mustahak zakat adalah orang miskin. Miskin yang menjadi penerima zakat ialah yang memiliki harta atau usaha yang halal lagi layak dengan kedudukannya, tetapi tidak mencukupi untuk belanja dirinya dan untuk mereka yang menjadi kewajibannya memberi nafkah pada masa yang kebiasaannya manusia dapat hidup, umpamanya diperlukan untuk biaya hidupnya 10 dirham, ini bahasa anunya lah, atau kita sebut bahasa rupiah aja ya, misalnya yang diperlukan untuk biaya hidupnya itu 100.000 ya, tetapi yang ada padanya hanya 70.000 atau sampai 80.000 hasil usahanya nih sehari-harinya. Keperluan hidupnya 100.000 per hari, inya dapat berusaha cuman 70.000 atau 80. Nah itu miskin. Kalau yang fakir kemarin keperluan hidupnya 100.000, cuman yang didapat 30.000. Nah itu orang fakir kemarin ya kan. Nah kalau miskin ini naik sedikit, ya kan. Keperluan hidupnya 100.000, cuman yang didapatnya di usaha setiap hari nih 70 sampai 80.000, masih kurang, kada cukup ya. Nah, belum cukup untuk berbelanjaannya yang layak, baik untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan semua keperluan yang mesti dikeluarkan seperti yang diterangkan terdahulu
dalam uraian mengenai fakir. Sekalipun masih memiliki harta lebih dari senisab, maka masih dianggap miskin. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, terkadang seorang yang memiliki 100 dinar ini kita ya kayak ibaratnya itu 1 juta lah, namun ia masih dianggap fakir, dan terkadang hanya memiliki kapak dan tali tetapi ia dianggap mampu. Itu kata Imam Ghazali. Seorang yang memiliki rumah tempat tinggal tidak menghalangi dikatakan miskin, dan masih memiliki benda yang lain seperti yang diterangkan pada bagian fakir. Jadi kadang mesti orang yang miskin itu biar misalnya berumah atau apalagi kada berumah lah, nah, itu miskin namanya. Orang yang diberikan nafkah oleh ayahnya, nenek, anak, cucu, suami, bukanlah dikatakan fakir dan bukan pula dikatakan miskin, karena ia dianggap mampu dengan nafkah itu, dan ia tidak boleh mengambil bagian fakir dan miskin, namun boleh bagi yang memberi nafkah dan lainnya memberi zakat kepadanya dari bagian mu'allaf jika ia termasuk mu'allaf. Ya kan? Nah, kita ulang sekali lagi lah. Orang yang diberikan nafkah oleh ayahnya, nenek, ya kan, atau anak, cucu, suami, bukanlah dikatakan fakir dan bukan pula dikatakan miskin, karena ia dianggap mampu dengan nafkah itu, dan ia tidak boleh mengambil bagian fakir dan miskin. Namun boleh bagi yang memberi nafkah dan lainnya memberikan zakat kepadanya dari bagian mu'allaf jika ia termasuk mu'allaf, atau dari bagian orang yang berhutang kalau ia memang berhutang, atau dari bagian ibnu sabil dan sebagainya. Dan diketahui dari uraian di atas bahwa bapak atau nenek boleh memberikan zakat kepada anak atau cucu yang diberikan nafkah oleh ayah atau nenek dengan syarat bukan karena sifat fakir atau miskin, tetapi karena mu'allaf, berhutang, ibnu sabil atau lainnya. Dan juga boleh anak atau cucu tadi menyerahkan zakat kepada ayah atau nenek yang diberikan nafkah dengan syarat seperti yang disebutkan tadi. Jadi bukan jatah termasuk jatah jatah bagian fakir dan miskin. Suami boleh memberikan zakat kepada istrinya dengan syarat yang disebutkan di atas, tetapi kalau yang diberi nafkah itu mu'allaf, maka janganlah diberikan kepadanya semua bagian mu'allaf, tetapi dalam batas yang tidak menyebabkan ia dikatakan mampu, agar tidak terhapus wajib nafkah kepadanya. Kalau istri menerima nafkah dari suaminya namun jumlahnya tidak mencukupi karena suaminya tidak mampu atau makan istrinya lebih banyak dari makan orang biasa, maka boleh istri mengambil zakat sekedar jumlah untuk mencukupi nafkah yang diberikan suaminya.
kalau suaminya berada di negeri lain dan suami tidak meninggalkan harta dan istri tidak dapat berhutang untuk nafkahnya, maka istri boleh mengambil zakat. Dan sunat bagi istri memberikan zakat kepada suaminya, sekalipun oleh suami uang itu disedekahkannya pula kepada istrinya. Fakir dan miskin yang belum mampu bekerja, baik sebagai pengrajin atau sebagai pedagang, dapat diberikan zakat sekira cukup untuk perbelanjaannya dalam masa kebiasaan orang hidup. Sedang umur yang biasa ialah 60 tahun, maka kalau umur fakir atau miskin itu sudah mencapai 40 tahun, maka tinggal umur biasa, harapan hidup 20 tahun, maka diberikan zakat kepadanya sekitar cukup untuk biaya hidup selama dirinya selama 20 tahun. Maka dengan cara yang seperti itu dikiaskan dengan orang yang kurang umurnya dari 40 tahun atau lebih sampai ke atas umur kebiasaan atau lebih, maka diberikan zakat sekedar mencukupkan belanja hidupnya selama setahun saja. Dan yang dimaksud dengan diberi itu bukan emas atau perak yang cukup untuk masa itu, tetapi yang dimaksud yang diberi adalah yang dipergunakan untuk membeli makan dalam masa yang disebutkan di atas. Maka hendaklah dibelikan dengan zakat tadi dengan izin imam, seperti kebun memadai disewa, seperti kebun memadai sewa atau harga buahnya untuk belanjanya di dalam masa yang sisa umur manusia yang kebiasaan, agar ia mampu dengan perantaraan zakat tadi. Artinya boleh kita memberikan zakat itu ya kah, sebanyak misalnya umur orang misalnya 40 tahun ya kah, umur orang misalnya 40 tahun sudah, apalagi sudah 50 misalnya. Jadi dihitung berapa kira-kira lagi umurnya nih, ya kah? Nah diberikan zakat selama itu tadi, supaya mampu hidup ya kah? Atau dibelikan misalnya apa? Dibelikan kebun misalnya, supaya buahnya itu nanti hasilnya cukup gak saninya selamanya hidup, bisa aja ya kan kayak itu tadi. Tapi jarang orang kayak itulah, jarang terjadi. Kemudian maka kebun itu dimilikinya dan diwariskan kepada keluarganya karena kemaslahatannya kembali kepadanya dan kepada mustahak yang lain. Inilah tentang fakir dan miskin yang tidak mempunyai kepandaian dan tidak bisa berdagang. Ini miskin ini kada bisa usaha ya kah? Dijolok duit disuruh berdagang kada bisa juga ini. Baik ditukarakan apakah kasananya cukup disewa ya kah? Misalnya tukarakan barak san sewanya kasaninya seumurnya nang sisanya tadi. Boleh ya kah? Mbah kada ada kebisaan ya kah? Disuruh berdagang kada bisa. Tetapi yang pandai berusaha karena adanya pengalamannya, maka diberikan zakat untuk membeli alat yang diperlukan dalam pekerjaannya sekalipun jumlahnya cukup banyak. Namun misalnya berdagang ahli lihai, tukarakan modal untuk berdagangnya ya kan, nah, jadi terjamin kehidupannya. Ini mun kada bisa berdagang tadi kada usah dicolok ke ya tukarkan apakah nangkasan hasilnya itu gasaninya bertahan. Kalau nya pandai berdagang
modali kesan pedagang. Biar aja banyak kada Bapak, itu bisa boleh kayak itu ya boleh. Banyak bang jumlahnya lah, kadang-kadang apa modalnya orang pedagang. Ada sedikit modal, banyak melibuk benar. Maka hendaklah dibelinya alat-alat itu dengan izin imam. Dan kalau ia memiliki keahlian lebih dari satu macam dan setiap macam dari keahliannya memadai, maka diberi zakat untuk membeli alat yang murah harganya. Misalnya ini bisa betukangan, tukarakan alat tukangnya ya agasnya betukang. Misalnya dia bisa pengojekan, tukarakan kendaraan yang bisa mengojek. Ya kalau, nah jadi terjamin hidupnya, maksudnya tuh, supaya jangan tergantung dengan orang lain lagi. Itu bisa ya. Dan kalau dianggap memadai sebagian dari keahliannya, maka dibeli alat untuk pekerjaan yang memadai semua keahliannya, maka diberikan zakat untuk membelikan alat tadi dalam beberapa macam pekerjaan. Ditambah lagi dengan membeli kebun untuk mencukupkan biaya yang kurang dari penghasilan pekerjaannya. Nah, di sampingnya bekerja misalnya mengojek, ya kan? Tukarkan kebun pulang, kebun apakah? Gasang hasilnya, gasang cukup keseninya. Nah, bisa kayak itu. Dan kalau seorang yang pandai berdagang, maka hendaklah diberi modal dari zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk biaya hidupnya sampai akhir usia. Ya, misalnya Mang Toha bisa berdagang, coba-coba modali Mang Toha kesan pedagang ya kah? Cukup kesan karena sampai akhir umur. Hampir mengojek. Ya kan? Nah. Kalau dimilikinya kebun yang hasilnya tidak cukup untuk membiayai hidupnya sampai akhir umurnya, sampai akhir umur manusia yang biasa, hendaklah ditambah lagi zakat dari zakat untuk membeli keperluan hidupnya. Namun misalnya kada cukup juga, sudah jual ditukarkan kebun ya kah, tetapi hasilnya kada mencukupi, tambahi lagi. Tambahi lagi. Tambahi lagi. Atau diganali kebunnya kada tambahi lagi. Bisa ya kah, bisa. Kalau ia memiliki modal sebanyak 90 dirham tetapi labanya tidak cukup untuk biaya hidupnya, terkecuali dengan modal sebesar 100 dirham, maka hendaklah diberi zakat. Sehingga kada cukup ya kan. Nah. Kemudian itu selesai pembicaraan tentang miskin tadi. Amil zakat ya, ada 9 macam. Amil zakatnya ada 9 macam. Pertama, sa'i ialah orang yang disuruh oleh sultan untuk atau wakilnya untuk mengambil harta zakat. Itu yang pertama. Orang yang disuruh sultan, penguasa nih, atau wakilnya untuk mengambil harta zakat, maka sultan menyuruhnya wajib. Nah itu termasuk amil ya kah, suruhan nih. Orang yang datang ke toko-toko mengambil zakat orang, nah itu amilnya termasuk. Itu satu. Disyaratkan pada sa'i orang yang berjalan ini bahwa ia ahli pada bidang yang ditugaskan kepadanya. Sa'i dari semua macam zakat hendaklah
sa'i dari semua macam zakat hendaklah lelaki muslim, orangnya nih, orang yang berjalan tadi, hendaklah lelaki muslim berakal, balik, merdeka, jujur, mendengar dan melihat. Nah itu persyaratannya. Orang yang menjalani tadi, mengambil harta-harta zakat orang tadi, persyaratannya lelaki muslimnya, tabanglah, berakal, balik, merdeka, jujur orangnya, mendengar dan melihat. Persyaratannya nih, amun orangnya kada jujur, ya kah? Nah ngalih itu bang, adanya kada jujur ya, kada jujur misalnya zakat orang misalnya 5 juta, padahal 4, nah ya sudah. Kada jujur, karena ini ya kah? Kada kau diulah nah ini, ambil ini tadi. Kemudian yang kedua, katib, ialah orang yang mencatat harta zakat yang diterimanya dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sekretaris ya kita, ya kan, katibnya ada tukang tulis. Kemudian yang ketiga, qasim, ialah orang yang membagi-bagi harta zakat. Ya, kalau ini semacam basnas ya kan, bisa juga Badan Amil Zakat Nasional. Itu amil namanya itu. Qasim ialah orang yang membagi-bagi harta zakat, tukang bagi, tukang juluk, tukang marinya berjalan ya kan. Nah, kemudian yang keempat, hasyir, ialah orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang tukang kumpulkan orangnya ya kan. Kemudian yang kelima, arif, ialah orang yang mengenal orang yang berhak menerima zakat. Orang yang disuruh, ini pantas kadanya menerima zakat atau kada, ya kan? Arif karena meneliti orangnya nih, bujur-bujur berhak atau kada. Nah, kemudian yang keenam, hasib, ialah orang yang menghitung zakat, yang menghitung, ya kan? Berapa jumlahnya. Ketujuh, hafiz, ialah orang yang memelihara harta zakat, menjaga, ya kah? Menjaganya nih. Harta zakat orang ini tukang jaga atau jaga kita bendahara, misalnya nih, bendaharanya. Kemudian yang kedelapan, jundi, ialah orang yang menjadi pengawal harta zakat, semacam bodyguardnya, ya kah? Tukang kawal. Ya kah, tukang kawal ibarat anu nih security ya kah. Nah, security kayak misalnya mengajis security. Security. Kemudian yang kesembilan, jabi, ialah orang yang dapat memaksa orang untuk mengeluarkan zakat. Semacam tukang ancam ini jabi ini ya kah. Siapa kata mau mengeluarkan, ayo dicelengnya aja ya katakutan sudah. Kalau apa misalnya balaku-laku ya kah, balagu-lagu anu macam-macam anunya, celenginya aja sudah hamnya. Ini yang ke-9 ya kah. Nah jadi ada 9 macam ini orang yang badan amil tadi ya kah. Nah, dan boleh saja ditambah lagi dari jumlah yang disebutkan di atas yang sesuai dengan keperluan ya kan, yang sesuai dengan keperluan. Sedang sultan, wakil dan kadi tidak termasuk amil. Sultan, wakil dan kadi tidak termasuk amil. Karena gaji wali atau gubernur dan kadi tadi dibayar oleh sultan yang diambil dari 1/2 dari harta baitul mal yang dipergunakan untuk kepentingan umum, bukan dari harta zakat. Jadi sedin boleh aja lagi ditambah lagi sekedar keperluan ya kan, misalnya lebih dari 9 tadi boleh. Apakah nanti yang dianggap perlu. Nah itu amil ya kan, amil zakat.
Sudah? Salah. 26 kah? Ya. Dikit lagi lah. Semua anggota amil zakat yang disebutkan di atas diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu, sekedar upah. Karena kalau mengambil upah lebih besar dari upah yang semesti diterimanya, maka perjanjian mengupah itu batal. Maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahak zakat yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah mu'allaf. Kira-kira sampai di sini dulu yang dapat orang sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, serta tentang kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.